Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Susiana Tabrani. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih semangat dalam menjalankan ibadah puasa hari ini sampai hari ini, dan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi bersabda untuk selita berdoa yang bunyinya, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat." Di dalam hadis lain, beliau juga memerintahkan umatnya, mohonlah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan mohonlah perlindungan kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ada isyarat bahwa ilmu bukan dinilai dari banyaknya, tetapi dari manfaatnya. Ilmu yang bermanfaat akan menghantarkan seseorang meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebaliknya, ilmu yang tidak bermanfaat akan menjerumuskan seseorang ke jurang kebinasaan. Nah, di sini sebagai seorang muslim, kita mungkin perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah ilmu yang kita peroleh selama ini memberikan manfaat kepada kita, dan makna manfaat di sini apakah semata-mata untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, status sosial, kemudian juga sebagai persyaratan kita yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang terbaru. Dan begitu juga kita merefleksi lagi, apakah ilmu yang kita ajarkan kepada anak-anak di rumah atau kepada mahasiswa, murid-murid, Allahu alam, apakah itu memberikan manfaat. Nah, jadi kita mungkin perlu memahami makna manfaat di sini. Ada beberapa yang kami kutip dari buku Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali ini memahamikan kepada kita tentang ilmu nafi atau ilmu manfaat ini. Seorang tidak memahami ilmu nafi, ilmu manfaat, akan terjerumus pada ilmu yang berbahaya, dan ilmu yang berbahaya ini akan digunakan sebagai alat untuk mengeruk kepentingan duniawi. Ilmu seperti ini hakikatnya adalah sebuah kebodohan dan sumber kerusakan yang terjadi di alam semesta. Nah, ini ada di buku Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Jadi konsep indikator-indikator dari ilmu yang bermanfaat ini yaitu, nah ini menurut saya yang digaris bawahi, yaitu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuatmu bertambah takut kepada Allah, membuat mata hatimu semakin tajam terhadap aib-aibmu, menambah makrifatmu dengan menyembahnya, mengurangi keinginanmu terhadap dunia, menambah keinginanmu terhadap akhirat, membuka mata hatimu tentang rusaknya segala amalmu, sehingga engkau menjaga diri dari kerusakan itu dan membuatmu teliti atas perangkap dan tipu daya setan. Nah, itulah yang dikonsep dari ilmu nafi yang ditetapkan oleh Imam Al-Ghazali. Dalam bulan Ramadan ini, Allahu alam, mungkin ada saatnya kita bertafakur, apakah saya sudah mempunyai ilmu yang memang yang saya miliki ini menambahkah ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apakah ada awareness kita bahwa kita bisa terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik, rusaknya karena sangat berorientasi kepada dunia. Nah, konsep ilmu ini dirumuskan tentu saja agar kita menjadi manusia yang beradab, dan adab diawalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut dan ketundukan merupakan buah utama dari ilmu nafi. Nah, jadi akhirnya karena ketundukan itu membuahkan ketaatan terhadap perintah Allah sekaligus mencegah dari maksiat kepadanya.
seperti yang disampaikan dalam Quran surat Fatir ayat 28, bahwa sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang berilmu. Dalam masalah ini Imam Al-Ghazali juga mengutip pendapat Ibnu Mas'ud yang menyatakan bahwa ilmu itu bukanlah hanya banyaknya riwayat, sesungguhnya ilmu itu berbuah rasa takut kepada Allah. Nah, ini juga di dalam buku Ihya Ulumuddin. Nah, beliau juga menekankan seorang penuntut ilmu itu akan sibuk sekali dengan aibnya sendiri daripada mengurus aib orang lain. Dan orang yang merasa bebas dari aib adalah orang yang bodoh terhadap dirinya sendiri. Dan itu merupakan aib yang terbesar. Nah, di ilmu nafi juga terlihat dari sikap semakin mengenal Allah yang dibuktikan dengan rajin beribadah. Nah, dalam pandangan Islam, ilmu dan amal menjadi satu. Ibadah adalah bukti pengamalan ilmu. Nah, jadi ini yang menjadi indikator juga dari ilmu nafi ini adalah semakin zuhud, ya. Zuhud dalam arti tidak tergila-gila kepada dunia dan berorientasi betul-betul ingin meraih kebahagiaan di negeri akhirat. Sehingga kita betul-betul membuat bekal yang sebaik-baiknya, dan utamanya di bulan Ramadan ini adalah momen yang terbaik bagi kita agar kita dapat menjadi seorang hamba Allah, menghamba ketundukan, karena begitu banyak yang kita dengar, kita baca, kita terakses dengan ilmu dengan mudah saat zaman sekarang ini. Apakah benar itu memberikan manfaat, memberikan rasa ketundukan, rasa kecintaan kepada Allah yang berbuah ketaatan kepada Allah, dan kita mulai meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, juga berusaha untuk meletakkan dan mendudukkan niat kita bahwa apapun yang kita pelajari, kita tidak berorientasi kepada dunia dan ingin sekali ini memberikan manfaat kepada rasa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin bagi saya sendiri juga untuk refleksi diri kita di bulan Ramadan ini, apakah memang kita benar-benar selama ilmu yang kita peroleh menambah ketundukan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, semoga mendapatkan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.